也更纯粹的路，一条更强大，早就舍弃了那半瞬的犹豫，身上没有了冷漠。若神位的实力，恐怕会直逼至尊境，小心。 Halo guys, balik lagi nih. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Waduh, sorry ya guys ya. Dikarenakan hari Jumat kemarin ada urusan mendadak, jadi alur cerita The Great Ruler episode 85 dan 86 kita gabung ya guys ya. Untuk Jumat depan insya Allah udah seperti biasanya. Oke lah guys, buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan episode sebelumnya ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan yang paling nyaman. Inilah waktunya kita baku hantam. Muchen dan Xiao Hou masih saling berhadapan dalam duel sengit. Mereka berdua terus mengerahkan kekuatan terbaik. Setiap serangan yang dilepaskan saling bertabrakan di udara, menghasilkan gelombang energi spiritual yang mengguncang seluruh area. Di saat pertarungan masih berlangsung sengit, Luoli diam-diam menjalankan tugas yang jauh lebih penting. Dengan ketelitian dan ketenangannya, dia berhasil menemukan pusat jalur transmisi energi spiritual yang selama ini menjadi sumber kekuatan musuh. Sehingga membuat Zen King terkejut sekaligus murka. Dia segera mengalihkan perhatiannya, serta memutuskan untuk menyingkirkan Luoli sebelum garis tersebut menghancurkan seluruh rencananya. Dalam situasi tersebut, keadaan seluruh anggota justru semakin memburuk. Formasi 10.000 kayu terus menyerap kekuatan spiritual, sehingga membuat pikiran mereka mulai melemah dan bisa kapan saja berubah menjadi boneka. Bahkan sebagian anggota terus mencoba memberikan semangat, sehingga mereka terus bertahan menunggu Muchen dan Luoli menyelesaikan tugas mereka. Kembali ke tempat Muchen. Ketika sang MC terlihat mampu memberikan perlawanan, Xiao Hou masih saja menyombongkan diri, bahkan mengatakan kalau cahaya bintang tidak akan bisa dikalahkan oleh cahaya petir. Namun Muchen telah memperdulikannya. Dia juga menegaskan kalau cahaya bintang hanyalah kunang-kunang di matanya. Menanggapi ucapan tersebut, Xiao Hou lantas melepaskan teknik 9 bintang menebus matahari. Sementara King Muchen juga mengerahkan teknik pengendali petir. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh kawasan. Teknik petir Muchen berhasil menghantam tubuh Xiao Hou, sementara dia sendiri terlempar menabrak dinding aula. Kejadian barusan lantas membuat Xiao Hou akhirnya mengakui kekuatan Muchen. Namun sebelum pertarungan kembali berlanjut, Zen King melaporkan bahwa jalur transmisi energi telah diputus oleh Luoli. Bahkan pengawal Dewa Kayu masih membutuhkan pasokan energi agar bisa bangkit sepenuhnya. Di saat Xiao Hou sangat percaya diri bisa mengatasi Luoli, Zen King justru melakukan tindakan kejam. Dia tiba-tiba saja melakukan serangan dan menghabisi Xiao Hou. Ternyata sejak awal, Zen King sama sekali tidak pernah menganggap Xiao Hou sebagai rekan. Dia hanya memanfaatkan kekuatan pria tersebut demi menyelesaikan rencana besarnya. Dan saat ini, setelah tidak lagi berguna, Xiao Hou dijadikan korban terakhir untuk membangkitkan pengawal Dewa Kayu. Kematian Xiao Hou membuat seluruh anggotanya marah. Namun Zen King tidak memperdulikannya dan menegaskan dia akan membiarkan mereka pergi
apabila tidak ikut campur. Tetapi jika tetap melawan, mereka akan menghadapi pengawal Dewa Kayu yang akan segera bangkit. Pengorbanan Xia Hao ternyata benar-benar berhasil membangkitkan pengawal Dewa Kayu. Aura mengerikan langsung memenuhi seluruh dunia 10.000 kayu. Energi spiritual yang sangat besar mulai mengalir menuju tubuh sang pengawal, sehingga kekuatannya meningkat berkali-kali lipat. Tekanan yang muncul membuat Luoli hampir kehilangan pedang sucinya. Energi para anggota juga terkuras jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Bahkan pengawal Dewa Kayu segera meluncurkan serangan dahsyat ke arah Luoli. Muzhen sendiri telah kehabisan banyak tenaga akibat duel panjang melawan Xia Hao. Di saat mengetahui bahwa pengawal Dewa Kayu telah bangkit karena kematian Xia Hao, Muzhen segera memahami bahwa musuh sebenarnya baru saja muncul. Pengawal Dewa Kayu langsung menyerang tanpa memberi kesempatan sedikit pun. Muzhen berusaha membalas dengan seluruh kekuatannya. Bahkan dia sempat memberikan luka cukup parah kepada lawannya. Akan tetapi, luka itu justru sembuh dalam waktu singkat. Pasalnya pengawal Dewa Kayu terus menerima aliran energi spiritual dari seluruh boneka hidup yang berada di dunia tersebut. Muzhen mencoba menerobos pertahanan untuk menyerang Zen King sebagai dalang. Namun setiap kali mendekat, pengawal Dewa Kayu selalu menghalanginya. Semua energi spiritual di dunia 10.000 kayu terus mengalir tanpa henti kepada sang pengawal, sehingga hampir mustahil untuk dikalahkan. Lebih buruknya lagi, seluruh anggota perlahan berubah menjadi boneka hidup. Mereka kehilangan kesadaran, tidak merasakan sakit, dan hanya bergerak mengikuti perintah Zen King. 机会给他们报仇！你小猪先生，别乱动！喂，你们两个别说傻话，扛住啊！痛下杀手嘛！ Meskipun begitu, Muzhen melihat sesuatu yang aneh. Feng Yang masih secara naluriah melindungi King San meski seharusnya dia sudah kehilangan kesadaran sepenuhnya. Dari kejadian tersebut, Muzhen menyimpulkan bahwa jiwa mereka sebenarnya belum benar-benar hilang. Masih ada kesadaran yang terkunci jauh di dalam diri mereka. Dengan adanya alasan tersebut, Muzhen meminta Luoli mencabut pedang dari pusat energi. Meskipun sempat ragu, Luoli tetap mempercayai Muzhen dan melakukan apa yang dimintanya. Dan benar saja, sesaat setelah pedang dicabut, kekuatan pengawal Dewa Kayu meningkat sangat drastis hingga hampir mencapai tingkat Sovereign. Seluruh orang yang tersisa akhirnya berubah menjadi boneka hidup. Namun Muzhen tetap tenang. Dia yakin titik lemah musuh akan segera terlihat. 六神位的实力恐怕会直逼至尊境，小心！ Luoli lantas mengambil alih tugas menghadapi para boneka hidup, sehingga Muzhen bisa fokus melawan pengawal Dewa Kayu. Sementara Zen King justru merasa kemenangan sudah berada di depan mata. Dia bahkan mengejek Muzhen, pasalnya menganggap tidak mungkin ada yang mampu mengalahkan makhluk dengan kekuatan mendekati Rana Sovereign. Pertarungan terus berlanjut. Pengawal Dewa Kayu terus mengejar Muzhen dengan serangan bertubi-tubi. Namun anehnya, tidak satu pun serangan itu berhasil mengenainya. Muzhen terus bergerak cepat sambil mengamati setiap aliran energi yang menghubungkan pengawal Dewa Kayu dengan para boneka hidup. Di momen yang sama, Muzhen akhirnya menemukan rahasia terbesar musuh. Sementara Zen King justru tanpa sadar membocorkan teknik rahasia klan Muling tidak menyerap kekuatan korbannya. Teknik itu hanya mengunci jiwa mereka menggunakan segel khusus, sehingga energi spiritual terus mengalir menuju pengawal Dewa Kayu. Mendengarkan penjelasan tersebut, Muzhen langsung memahami kelemahannya. Selama aliran energi diputus, seluruh kendali terhadap para boneka akan runtuh. Ini juga yang menjadi alasan kenapa Zen King begitu panik ketika Muzhen mulai memahami mekanisme segel tersebut.
Merasa muak karena rahasianya terbongkar, Zen King memerintahkan pengawal Dewa Kayu menyerang habis-habisan. Mu Chen sempat terjebak dalam kurungan akar raksasa. Namun pada saat genting, dia menggunakan kartu traf terakhir yang selama ini disembunyikannya. Kekuatan hitam misterius memenuhi tubuhnya dan berhasil menghancurkan seluruh kurungan. Bahkan secara diam-diam menanamkan segel khusus pada pengawal Dewa Kayu. Pada awalnya, Zen King mengira Mu Chen telah kalah karena menerima benturan yang sangat dahsyat. Namun beberapa saat kemudian, keadaan berbalik sepenuhnya. Segel yang dipasang Mu Chen mulai bekerja. Dia membalik struktur segel Dewa Kayu, sehingga seluruh aliran energi spiritual yang sebelumnya mengalir menuju pengawal Dewa Kayu justru berbalik arah. Kekuatan raksasa itu menghilang seketika. Sementara tubuh pengawal Dewa Kayu membeku dan tidak mampu bergerak lagi. Meskipun begitu, Zen King masih belum menyerah. Dia mencoba mengajak para mantan bawahan Xia Hao untuk kembali membantunya. Namun mereka menolak karena sudah mengetahui bahwa Zen King adalah pembunuh Xia Hao. Di saat yang sama, seluruh anggota membantu Mu Chen dan Luo Li, sehingga mereka memiliki waktu memulihkan tenaga. Setelah mendapatkan sedikit kesempatan bernafas, Mu Chen kembali muncul tepat di hadapan Zen King dan menghantamnya dengan satu serangan telak. Karena gagal memperoleh warisan Dewa Kayu, Zen King lantas memutuskan untuk menghancurkan semuanya. Dia memilih meledakkan dirinya sendiri bersama seluruh orang di tempat ini. Melihat ledakan besar akan segera terjadi, Mu Chen segera memerintahkan semua orang untuk keluar secepat mungkin. Sementara dirinya, Luo Li dan beberapa rekannya berusaha membawa pengawal Dewa Kayu keluar sebelum ledakan menghancurkan seluruh aula. 跟我走！ 所有人撤出大殿！ Setelah seluruh anggota yang selamat meninggalkan istana Dewa Kayu, bahkan mereka terlihat sangat bersyukur bisa lolos dari situasi mematikan, Mu Chen tanpa basa-basi langsung mencoba mengaktifkan tubuh penjaga Dewa Kayu sehingga bisa menjadi bantuan dalam situasi genting. Meskipun segel telah rusak dan beberapa bagian hilang yang membuat kekuatannya berkurang, namun mereka justru menemukan Zira Dewa Kayu yang merupakan artefak spiritual kelas atas. Selain memiliki pertahanan luar biasa, Zira tersebut juga memiliki kemampuan untuk memulihkan diri. Dikarenakan Luo Li tidak menginginkannya, serta Mu Chen memiliki tubuh Dewa Petir, Zira tersebut pada akhirnya diberikan kepada Mu Fengyang, sehingga dia memiliki kekuatan tambahan untuk melindungi King San. Bersama dengan hal tersebut, muncullah sebuah prasasti Dewa Kayu yang memberikan informasi sangat penting yang ditinggalkan oleh klan Dewa Kayu. Bahkan kemungkinan merupakan harta yang diincar oleh Zen King. Di mana menurut informasi, reruntuhan Dewa Kayu hanyalah satu dari 6 cabang aula Dewa Kayu. Bahkan setiap aula terdapat pengawal Dewa Kayu yang menjaga prasasti Dewa Kayu. Selain memberikan satu teknik dewa, prasasti Dewa Kayu juga akan memandu menuju aula utama Dewa Kayu. Sedangkan di aula utamanya sendiri, selain terdapat teknik kultivasi dan artefak spiritual, ada juga harta karun langka. Contohnya seperti jamur Dewa 9 Matahari. Mengingat ada total 6 buah prasasti kayu, serta musuh yang akan mereka hadapi nantinya pastilah jauh lebih menakutkan, Mu Chen lantas bertujuan meningkatkan kekuatan seluruh anggota, serta segera menyerap buah spiritual untuk melakukan terobosan ranah. Tidak hanya itu, dikarenakan poin yang sebelumnya mereka dapatkan juga hampir menghilang, Mu Chen lantas bertujuan untuk memasukkan poin tersebut, sehingga mereka bisa masuk daftar peringkat. Terlebih lagi, Mu Chen tidak peduli jika tim lain mengincar mereka nantinya. Di sisi lain, ketika Jisuan terkejut kelompok Mu Chen masuk dalam daftar, serta tim Xia Hao menghilang,
Chao Gang yang saat ini berada di peringkat 3 telah menunjukkan diri atas undangan Jisuan. Dia juga merasa heran apakah Jisuan mengundangnya untuk bekerja sama mengalahkan Mu Chen yang telah menghabisi Xia Hao. Tidak menjawabnya, Jisuan lantas menceritakan alasannya lebih memperdulikan Mu Chen daripada Akademi Beichang. 白白占着胜子名额，夏侯被北仓的队伍杀了。什么事值得你动用到紧急传信？ Di sisi lain, ketika melihat daftar peringkat dan mereka berada di peringkat 9, Mu Fengyang dan King San sempat menyebut nama Jisuan, sehingga mereka yang menyadari Mu Chen memiliki masalah dengan Jisuan langsung merasa heran. Masalah seperti apa yang sebenarnya mereka alami di jalan spiritual? Sebuah harta atau seorang wanita cantik? Melihat kedua rekannya sangat penasaran, Mu Chen lantas menceritakan awal kejadian dia bisa bertemu dengan Luoli serta memiliki konflik dengan Jisuan. Di waktu yang sama, Jisuan juga menceritakan kisahnya kepada Chao Gang, di mana saat dia dan Mu Chen sedang memperebutkan kertas hitam, dia dan Mu Chen tanpa sengaja melihat Luoli terkepung, bahkan membuatnya sempat ragu untuk meninggalkannya. Namun dikarenakan tidak boleh ada rasa ragu di jalan spiritual, Jisuan memilih untuk terus mengejar kertas hitam, sedangkan Mu Chen justru berbalik demi melindungi Luoli. Namun siapa sangka, kertas hitam justru menghampiri Luoli, sehingga terjadi kesalahpahaman antara Mu Chen dan Luoli. Pasalnya Mu Chen ingin mengambil kertas hitam, tetapi tanpa sengaja mencium dan memeluk Luoli karena kertas hitam tersebut. Pasca kejadian itu, Luoli terus-menerus mengejar Mu Chen untuk melampiaskan amarahnya yang menganggap Mu Chen tidak sopan. Namun seiring berjalannya waktu melihat keteguhan hati Mu Chen meminta maaf, sikap Luoli menjadi sedikit lunak. Sampai akhirnya, ketika Luoli terkepung, Mu Chen menggunakan tubuhnya untuk melindunginya, sehingga membuat hati Luoli yang selama ini tertutup, terbuka hanya untuk Mu Chen, membuat hubungan mereka sangat dekat dan menjadi rekan di jalan spiritual. Meskipun Jisuan sendiri sempat cemburu, namun dia segera melepaskan obsesinya, serta mengambil jalan yang lebih murni. 一更纯粹的路，一条更强大，早就舍弃了那半瞬的犹豫，身上没有了冷漠。 Di saat Mu Fengyang dan King San masih asyik mendengarkan cerita tersebut, Liu Ying tiba-tiba saja menghampiri mereka, serta bertujuan ingin memberikan beberapa informasi penting kepada Mu Chen. Hal itu dia lakukan sebagai balas budi atas pertolongan Mu Chen di aula cabang Dewa Kayu sebelumnya. Di tempat lain, meskipun Chao Gang memuji Jisuan memanglah berhasil menjebak Mu Chen sampai tersingkir dari jalan spiritual, namun sisi buruknya, Jisuan malah dimusuhi oleh Luoli. Bahkan gelar juara direbut oleh Wen Qingxuan, sedangkan Mu Chen justru mendapatkan wanita cantik alias Luoli. Bersama dengan hal tersebut, Mo Yu dari Aliansi Akademi tiba-tiba mendatangi mereka dengan tujuan membahas transaksi. Di saat Chao Gang menganggap kekuatan dari Aliansi Akademi tidak pantas bekerja sama dengan Akademi Seng, Mo Yu lantas menegaskan, kompetisi akademi spiritual sudah berada di tengah jalan. Mengandalkan kekuatan individu untuk meraih poin tidak lagi berguna. Jika ingin poin terus bertambah, haruslah mengandalkan strategi. Dan yang paling dibutuhkan dalam strategi adalah modal yang cukup. Ucapan tersebut langsung dibenarkan oleh Jisuan. Pasalnya, jika harus mengejar Mu Chen yang hanya memiliki 9.000 poin terlalu rugi. Oleh sebab itu, dia berniat untuk mengambil poin milik Chao Gang. Dengan kata lain, Jisuan ternyata dari awal memanglah bekerja sama dengan Mo Yu untuk menghabisi Chao Gang. Fakta tersebut, serta melihat anggotanya tewas di tangan Aliansi Akademi, seketika membuat Chao Gang emosi. Dia bahkan segera melancarkan serangan ke arah Jisuan secara brutal. Pada awalnya, Chao Gang sempat menyombongkan diri memiliki pelindung suci yang tidak bisa ditembus oleh Jisuan. Namun sayangnya, Mo Yu segera bertindak.
bahkan dengan mudah menghabisinya. Tidak sampai di sini, meski Chougang mengancam kakek mereka tidak akan tinggal diam, namun bagi Jisuan, kakek mereka hanyalah menginginkan hasil dan dirinya akan menjadi satu-satunya putra suci. Di tempat lain, Liu Ying ternyata ingin mengajak Mu Chen bekerja sama dengan asosiasi Anying demi mendapatkan keuntungan. Pasalnya dia beranggapan hanya mengandalkan Akademi Huanling tidaklah akan memiliki kesempatan dalam kompetisi akademi spiritual. Tidak menolak ajakan persahabatan tersebut, Mu Chen lantas meminta bantuan kepada Liu Ying untuk menyebar rumor tentang timnya, sehingga bisa diburu oleh tim lain. Dengan begitu, Mu Chen bisa dengan mudah mengumpulkan poin. Tidak berselang lama, setelah mereka berdua sepakat, Tang Mi-er telah menghampiri Mu Chen untuk mengucapkan rasa terima kasih atas bantuan sebelumnya, sehingga Liu Ying segera meninggalkan tempat ini. Sedangkan Mu Chen juga segera memanfaatkan hal tersebut untuk meminta bantuan kepada Tang Mi-er. Singkat cerita, ketika Wu Yingying masih kesal kepada Mu Chen atas kejadian-kejadian sebelumnya, bahkan semua keuntungan di Aula Dewa Kayu diambil oleh Mu Chen, Liu Ying justru menghampirinya, serta mengajaknya untuk bekerja sama menyebarluaskan gosip tentang tim Mu Chen. Dengan begitu, tim Mu Chen akan menjadi buronan tim lainnya. Tidak menolaknya, Wu Yingying segera menyetujuinya. Tidak butuh waktu lama, gosip mulai menyebar. Bahkan kematian Xia Hao di tangan Mu Chen juga menyebar. Tidak hanya itu, mereka juga mendengar kabar tentang seorang ketua muda bernama Mu Fengyang yang memiliki banyak harta, bahkan memiliki seorang anggota cantik bernama Luoli. Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita Donghua The Great Ruler episode 85 sampai 86 ya guys ya. Waduh, kira-kira enakan direkap per 2 episode agak panjang gini atau per episode ya guys ya? Coba tulis di kolom komentar. Oke lah guys, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nyimak videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. Bye. People who were half-nots, you were not as tough. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts. People who were half-nots, you were not as